Kali ini kita kembali lagi dengan topik Pilpres 2024, tapi kita spesifik mau zoom in ke PDIP nih. Beberapa kali kita udah sempat bahas yang gambaran besarnya ya, semua partai dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita mau ngezoom in ke PDIP, specifically kira-kira peta capres dari PDIP akan kayak gimana gitu ya. Kenapa itu penting? Karena PDIP bisa maju sendiri sebenarnya ya, tanpa harus punya koalisi. Cukup dia mencapai threshold untuk bisa maju sendiri. Itu satu. Dan yang kedua, kalaupun misalnya dia nggak maju sendiri, ya partai-partai lain juga ada yang kemungkinannya butuh berkoalisi dengan dia. Jadi penting nih sikapnya PDIP tuh gimana dalam Pilpres 2024 dan yang sampai hari ini belum ada statement resminya nih mau majuin siapa, sementara partai lain sudah ada cukup banyak yang mulai nyampain ke publik gitu ya, bahwa kira-kira mereka akan memajukan ini gitu, akan mendukung si ini. Sedangkan PDIP itu belum. Nah di sini kita akan coba bahas kira-kira calon-calonnya itu siapa yang tepat atau mungkin siapa yang paling kompetitif gitu kali ya buat PDIP majuin. Apakah PDIP pada akhirnya akan tetap maju dengan Bu Puan Maharani yang dari kemarin sempat digaungkan sebagai salah satu kemungkinan kandidat dari PDIP atau yang lain? Kita bahas di Bedah Politik bersama dengan Mas Saiful Munjani. Mas Saiful, kita balik lagi di topik Pilpres 2024. Kali ini kita mau coba zoom in ke spesifik salah satu partai, yaitu PDIP. Sebenarnya kita udah sempat beberapa kali juga nyebut ada lah ya orang-orang yang pemilihnya PDIP suka gitu kan pada saat itu Pak Ganjar ya, jelas gitu, itu yang suara paling tinggi kan. Nah tapi sampai hari ini belum ada nih statement atau pernyataan dari PDIP bahwa kita akan memajukan Ganjar atau misalnya memajukan Puan gitu, karena kan waktu itu juga nama Puan Maharani naik juga ya, mencuat juga sebagai yang digadang-gadang sebagai ini kayaknya dia nih yang akan dimajuin sama PDIP. Nah hari ini mungkin kita bisa bahas lagi nih ya terkait ini. Terima kasih. Kita sebelumnya pernah melihat beberapa kemungkinan koalisi ya, pernah waktu itu, dan cukup mendapat respon yang kuat ya dari komunitas yang suka mendiskusikan politik, kira-kira begitu. Beberapa opsi dilihat dari kemungkinan maksima koalisi yang bisa dibentuk menjelang pemilihan presiden 2024 nanti. Itu kita tahu koalisi paling banyak 4 kelompok gitu ya, 4 kubu gitu ya, 4 kutub. Di situ kemungkinannya adalah PDI Perjuangan sendiri. Seperti Kania sebut tadi bahwa PDI Perjuangan bisa mencalonkan sendiri tanpa koalisi. Itu satu. Kedua, dilihat dari komunikasi antara elit politik, itu kita melihat bahwa PDI Perjuangan ini tidak terlihat komunikasi dengan Demokrat dan dengan PKS. Mungkin Demokrat dan PKS itu menjadi satu kubu sendiri, gitu ya. Terus kemudian kita melihat ada Pak Prabowo sudah mendeklarasikan dia akan maju sebagai calon presiden, dan sudah ada komunikasi diantaranya yang cukup intensif ya dengan PKB. Karena dia tidak bisa maju sendiri gitu ya. Itu yang ketiga gitu ya kemungkinan. Jadi Pak Prabowo dengan siapa? Dengan PKB, wakilnya mungkin calon wakilnya Muhaimin Iskandar gitu ya. Terus yang keempat mungkin kan ada KIB gitu ya. Itu Golkar dengan PAN dan dengan P3 itu juga cukup. Jadi itu yang keempat gitu ya. Nah, dilihat dari kutub koalisi maksimal yang bisa dibentuk itu 4 itu kan ya. Kalau PDIP ingin dengan partai yang lain ingin berkoalisi, berarti nggak bisa dibentuk 4 koalisi itu. Jadi akan harus berkurang menjadi 3, kira-kira begitu. Atau bahkan jadi 2, itu bisa terjadi. Nah kalau kita lihat seperti kan yang sebut tadi, PDIP bisa mencalonkan sendiri. Tapi belum ada statement resmi gitu ya. Tapi kan logikanya begini,
pertanyaan kepada PDIP. PDIP partai yang paling besar perolehan suaranya, dan dugaan kita di pemilu 2024 juga kalau tidak ada kesalahan kebijakan atau langkah-langkah politik, tidak ada kesalahan langkah-langkah politik, kemungkinan PDIP kembali akan jadi nomor 1 di 2024 itu. Yeah. Nah, dalam posisi seperti itu akan sangat bagus seperti sekarang bahwa presidennya juga didukung oleh PDIP. Jadi calon PDIP harusnya jadi, kira-kira begitu. Jadi PDIP itu harus memilih orang yang ekstra hati-hati, dan ini juga yang membuat sampai hari ini mungkin belum memutuskan. Jadi membutuhkan waktu lebih lama gitu ya untuk memutuskan. Karena diharapkan calonnya adalah jadi. Dan saya kira logisnya adalah siapapun, partai apapun pasti berharap di dalam kontestasi itu menang dong. Masa sih harapannya kontestasi kalah, kan nggak mungkin, ya kan, nggak masuk akal gitu. Itu bukan politik namanya gitu ya. Itu ngobrol aja. Gitu ya. Nah kalau politik pasti ingin menang. Kalau ingin menang, ukuran-ukurannya juga jelas gitu ya. Nah di sini suara terbanyak, udah itu aja. Harus suara terbanyak. Nah kita mengerti bahwa Ibu Puan Maharani itu digadang-gadang untuk jadi calon itu sangat logis karena beliau adalah pimpinan dari partai politik, mungkin orang kedua terpenting setelah Ibu Mega, gitu kan. Jadi logis kalau ada harapan setidaknya dari elit atau mungkin dari Ibu Megawati sendiri agar Puan menjadi calon. Itu logis kalau keinginan seperti itu. Cuma harus dihitung kembali, apakah Mbak Puan akan menang atau tidak, kan ke sana arahnya. Bahwa ada aspirasi Mbak Puan menjadi calon, iya, oke. Langkah berikutnya adalah bisa menang apa tidak. Nah, bisa menang dan tidak bisa diraba dari sekarang kemungkinan-kemungkinan itu kan ya. Jadi kita lihat misalnya di dalam survei kita terakhir ya, trennya saya tunjukin trennya aja kan ya. Jadi lebih dari setahun dari Mei 2021 sampai Agustus 2022 ya, kita punya trennya. Ibu Puan itu nggak kemana-mana. Di angka yang gapnya terlalu jauh dengan walaupun lumayan tokoh-tokoh lain. Ya. Kenapa? Sekarang udah 1% tapi. Iya kan 1% gitu loh maksud saya. Kan ya maksudnya apa? Udah 1%. Nggak sampai maksudnya. Iya itu dari 0,5 jadi 1. Ya. Secara statistik tidak signifikan gitu kan ya. Kalau dari 0,5 menjadi 4 sih bisa. Okay. Nah, itu ada kemajuan. Kalau 0,5 menjadi 1 itu artinya nggak pergi kemana-mana gitu kan ya. Jadi kalau dilihat dari sini, saya tidak tahu gitu bagaimana caranya, apa alasannya harus mendukung atau mencalonkan Ibu Puan kalau targetnya harus menang. Jelas dong, targetnya harus menang. Kalau kondisinya seperti ini, ya berat dong, ya. Ini fakta. Nggak ada ya kira-kira faktor apa yang bisa tiba-tiba turn the table gitu? Nggak ada ya? Kayaknya dunia kita normal-normal aja gitu ya. Belum sekarang pernah nggak terjadi di pemilu-pemilu sebelumnya itu nggak pernah ya? Never. Dari 1% jadi 30% gitu nggak pernah? Oh, itu artinya kan ya Anda harus merubah 30% dari penduduk Indonesia. Yang jumlahnya sekitar 70, 80 juta. Ya? You know? Mengubah persepsi dalam waktu setahun. Dalam waktu setahun. Oke? Merubah itu. Tapi nanti kita lihat kenapa ini tidak naik atau kecenderungannya tidak bisa naik gitu ya. Nanti ada alasan, beberapa alasan. Ada penjelasannya ya. Tapi kita lihat di sini, kita bukan berarti yang lain tidak penting ya. Kan banyak tokoh-tokoh yang lain yang ingin jadi calon presiden juga. Tapi kita tampilkan di sini adalah yang paling kompetitif dengan Ibu Puan. Kenapa Ibu Puan dimasukkan di sini? Tadi alasannya kan. Karena ada harapan dari elit PD Perjuangan atau dari pendukung Ibu Puan agar Ibu Puan menjadi calon. Dan faktanya seperti ini. Ada foto juga, foto beliau beredar di antara petani. Iya, gitu. Jadi, betul. Maksudnya udah mulai semacam ada mulai kampanye betul, lah. Gitu. Kampanye. Kalau kampanye udah lama. Iya, gitu. Dia juga sempat ngomong insya Allah 2024 presiden ada calon perempuan. Oh, ya. Betul. Bukan calon, memang presiden perempuan lagi. Iya, gitu. Betul. Iya. Jadi itu buat dia wajar lah masuk dalam wajar. Ini jadinya ya. Jadi waktunya masih ada. Dan ada 3 lagi yang kompetitif gitu. Betul. Ya. Nah, jadi kita menyajiin ini ada 3 yang kompetitif. Kita masukkan Ganjar di sini supaya kalau Mbak Puan bersaing dengan Anies dan dengan Prabowo jelas.
tidak kompetitif, gitu ya. Tidak fair persaingan ini kan ya istilahnya. Ini tidak fair gitu loh. Kayak orang yang tadi dari kelas bawah harus bersaing dengan kelas atas, nggak fair. Oh, iya. Kan kira-kira kayak gitu. Yang fair itu yang deket, kayak Prabowo dengan Anies. Itu deket lah, jadi seru gitu loh persaingannya. Kalau ini gapnya ini terlalu jauh. Jadi menurut saya, oleh karena itu kita hadirkan Ganjar di sini. Pertama adalah Ganjar kader PDIP. Tidak semua partai politik punya kader yang bagus secara elektoral, gitu ya. Anies pun bukan kader siapa-siapa. Dihitung oleh kita karena pengalaman selama ini orang yang mendapat dukungan cukup banyak itu memberi alasan buat partai politik merekrutnya. Kira-kira kayak begitu. Ya toh juga Pak Anies sendiri di sini sebenarnya trennya konsisten naik lah ya. Iya lumayan, gitu. Jadi, lumayan. Dari 11 menjadi 14. Nah itu 3% naiknya kan ya. Itu boleh. Itu boleh lah sebut naik. Gitu ya. Itu kita naik. Kalau Anies naik gitu ya. Walaupun naiknya 3% tapi itu naik. Kalau ini dari 0,5 ke 1, itu nggak naik namanya kan ya. Gitu ya. Jadi, jadi secara statistik nih. Statistik nggak. Karena error, ada margin of error 3%. Udah jadi masuk ke situ ya. Iya, masuk di situ gitu ya. 2% aja nggak naik gitu ya. Jadi kita nggak bisa memastikan realnya itu naik atau tidak naik ya. Nah, jadi di semi terbuka, jadi banyak sekali calon yang kita survei tapi kita pilih trennya seperti ini kan ya. Kalau Mbak Puan harus nyalon itu target PDI Perjuangan ingin jadi punya presiden kembali dari partainya, itu menjadi mungkin tantangannya berat sekali gitu ya. Oh iya, daftar pemilih itu 2024 berapa ya kira-kira Mas? Perkiraan 200-an juta. 200-an juta. Oh, jadi memang harus sekitar ya 60-an juta lah yang harus diubah ya kalau mau 30% ya. Waktunya setahun lagi. Iya, 20% aja itu cukup banyak ya. Iya. Butuh sekitar 40-an juta. Betul. Jadi itu faktanya kan ya. Iya. Nah, kemudian kita lihat ini kalau tadi kan jumlahnya banyak nih kan ya. Dari 40-an nama-nama kita masukkan. Sekarang kita rubah hanya 3 nama gitu ya. Tadi kan disebutkan kemungkinan Puan akan maju berkoalisi dengan partai lain sehingga jumlah koalisinya menjadi 3. Yang kompetitif lawan Puan adalah Pak Prabowo sama Anies Baswedan, ya kan? Nah, kita lihat trennya seperti apa. Kan tidak ada kemajuan, gitu kan? Dari 10,1 menjadi 7,8. Oke, jadi ini kalau calonnya cuma 3. Dikasih nih opsi gitu ya, 3 nih. 3. Puan, Pak Anies dan Pak Prabowo. Iya. Ternyata tetap berat ya, tetap jauh ya. Iya, jauh. Prabowo 40, Puan 7,8. Dan ini hasil survei Agustus 2022 ya, ini baru banget. Terakhir, baru. Dan ini sejak Desember ya, 3 kali survei terakhir. Oh, dalam 3 kali survei terakhir juga trennya tidak ada kemajuan, ya kan? Tapi jangan dibilang mundur juga kan ya, karena itu dalam margin of error. Dari 10,1 ke 7,8. Beda 2%-an ya margin of error lah ya. Iya, itu. Sama Prabowo juga kurang lebih stabil kan, 40 ke 40. Tapi angkanya kayak Pak Anies sudah sama stabil, tapi di angka stabilnya itu tinggi gitu. Iya, udah 28%. Iya, lawan 7%, 8% kan gitu. You know. Nah, ini kalau 3 bersaing seperti ini. Nah, kalau melihat ini kan gelap. Buat PDI Perjuangan. Waduh. Kalau begitu, kalau Mbak Puan nomor 1 ini agak berat nih. Kalau lawannya nanti sama Prabowo, lawannya sama Anies, kan begitu. Iya, betul. Ini mungkin akan 2 putaran. Nanti putaran kedua adalah Anies sama Pak Prabowo. Mungkin kan bisa jadi begitu. Kalau kayak gini hilang begitu. Kan. Jadi chance PDI Perjuangan punya presiden lagi menjadi hampir tidak ada, hapus gitu loh kalau memaksakan kondisi ini. Sepertinya memang banyak juga orang menganggap ini nggak masuk akal, tapi mungkin kalau dalam internal partai mungkin nggak berani ngomongnya juga ya. Misalnya dia melihat nih sebenarnya ini adalah opsi yang nggak, dan ini nggak make sense nih kalau kita milih ini. Tapi mungkin dia juga akan diem aja gitu. Mungkin karena belum diputuskan tadi kan ya, belum diputuskan. Mungkin masih punya harapan, masih pemilunya 2024, sekarang baru 2022 gitu kan. Ada, tapi kan ambil keputusan nanti bulan Oktober tahun depan. Jadi dari sekarang kurang lebih setahun lagi kan ya. Setahun lagi. Iya. Jadi kalau
sampai Oktober tahun depan, waktu mau pencalonan itu kondisinya kurang lebih seperti ini, jaraknya ya, selisihnya, itu harapan PDI Perjuangan punya presiden lagi menjadi susah. Kan ya. Dan pengalaman kita survei sejak Pilpres pertama kali ada di Indonesia, kita melakukan itu dan relatifly akurat gitu loh. Jadi jangan main-main gitu loh dengan angka ini. Angka ini angka yang reliable gitu loh. Kan ya. Menjelang 2004 dulu, 2009, 2014, 2019 kurang lebih kayak gini gitu loh. Kalau kan mau berjudi dengan angka ini bisa mengandalkan data-data seperti ini gitu loh ya. Jadi kalau Ibu Puan itu dipaksakan jadi calon dalam posisi seperti ini, harapan PDIP akan punya presiden lagi menjadi susah. Nah, tapi kan PDI Perjuangan punya pilihan. Nah, itu untungnya itu PDI Perjuangan. Di partai lain tidak ada. Hanya PDI Perjuangan yang punya keleluasaan. Nah, coba kita Mbak Puan dikeluarkan. Masukkan Ganjar. Lawan Anies dan lawan Prabowo, kita sudah tahu dan beberapa kali survei, trennya seperti ini kan ya. Ya. Jadi dari 25 bulan Mei tahun lalu, sekarang menjadi 32, itu naik. Ya. Trennya naik, ya. Pak Prabowo relatif stabil. Oh, itu kenaikannya 7% ya, jadi signifikan ya. Signifikan, 25 ke 32, 7%. Pak Prabowo itu relatif stabil, bahkan turun 30 ke 31, gitu ya, 30,8. Dari 34 ya? 34,1 ke 30,8 ya. Kalau diambil dua ujung gitu ya. Terus Anies dari 23,5 ke 21,9 kurang lebih stabil. Gitu ya. Mungkin ada yang hilang juga kali ya dari pemilihnya Pak Anies misalnya pindah justru. Bisa terjadi, bisa pada Ganjar ya. Gitu kan. Dalam kondisi lagi hot gitu ya. Ada sesuatu yang positif, sosialisasi dari Ganjar itu bisa pindah. Dari pendukung Anies maupun pendukung Pak Prabowo misalnya kayak begitu. Oke. Nah, jadi kalau mencalonkan Ganjar ada harapan. Tadi PDI Perjuangan menginginkan agar kembali punya presiden seperti Pak Jokowi sekarang, harapan itu terbuka. Gitu ya. Kalau membuka opsi terhadap Ganjar. Kalau bukan Ganjar, misalnya nanti kita harus lihat, diskusikan lagi. Oke lah, Mbak Puan mungkin karena harus gitu ya, mungkin nggak nomor 1, dia nomor 2 aja. Nanti berkoalisi sama siapa? Nah, itu topik yang lain lagi kan ya. Tapi kalau kita ingin nomor 1, Mbak Puan agak susah diharapkan. Tapi tidak putus karena apa? Karena di sini ada alternatifnya, yaitu Ganjar. Nah, pertanyaannya adalah kenapa Mbak Puan yang relatif sudah dikenal cukup luas, cukup lama ya, di politik udah lama, jadi anggota DPR sangat lama, bahkan dalam pemilihan di dapilnya dia termasuk calon peroleh suara terbanyak di antara calon-calon lain secara nasional. Mbak Puan paling banyak, tapi itu kan cuma satu dapil, gitu ya. Ini pemilih nasional masalahnya. Nah, salah satu penjelasannya adalah secara psikologis orang punya sikap positif atau tidak terhadap Mbak Puan. Suka atau tidak sama Mbak Puan. Apa alasan suka dan tidak suka bisa dieksplor. Tapi faktanya suka atau tidak sama Mbak Puan. Kita dulu dalam survei Februari-Maret 2021 ada 50% yang mengatakan suka sama Mbak Puan. Di survei terakhir jadi 44. Turun kan ya. Ini masalah gitu loh. Jadi Mbak Puan tingkat penerimaan pada Mbak Puan itu rendah dan cenderung semakin lemah, gitu kan? Tapi ada faktornya nih, kenapa? Tentu ada faktornya, gitu ya. Bisa dijelaskan ini kenapa tingkat penerimaan pada Mbak Puan itu tidak kuat, gitu ya. Lain kali kita diskusikan tentang itu kan ya. Tapi adalah fakta bahwa tingkat penerimaan pada Ganjar paling tinggi, konsisten dengan elektabilitas pada Ganjar juga paling tinggi. Kedua Anies, dibanding Pak Prabowo, Anies lebih baik tingkat penerimaannya. Ketiga Pak Prabowo, tapi gapnya dengan Puan terlalu jauh. Tiga nama ini. Ya orang nggak mungkin lah ya milih yang mereka nggak suka. Ya, apapun alasan sukanya. Iya, terlepas dari alasan. Apapun alasan sukanya. Bisa alasannya karena kelas, karena misalnya, wah Mbak Puan, ya
ya memang dari keluarganya dia berpolitik juga ya karena dari keluarganya udah begitu gitu loh. Beda dengan orang seperti Anies, ya kan? Atau seperti Ganjar yang nobody gitu loh. Seperti Pak Jokowi lah, orang Indonesia punya kecenderungan begitu. Suka dengan yang tokoh-tokoh dengan orang yang lebih ya. independen, maju dalam tanda kutip berjuang sendiri gitu, tidak nyantel gitu ya, tidak bergantung pada siapa gitu loh. Nah, itu salah satu faktor gitu ya. Jadi kalau kecenderungannya negatif seperti ini kan ya, semakin disosialisasikan Mbak Puan, semakin resisten. Makin resisten ya. Dan susah. Jadi malah kalau udah akan begitu. makin turun ya. Makin turun. Ya, trajektorinya kalau ini ya. Kalau yang dilihat dari sini. Ya. Jadi pilihannya sekarang dari PDI Perjuangan adalah mungkin harapannya Mbak Puan, tapi fakta pemilih tidak mendukung ke arah sana. Nah, itu harus jadi pertimbangan yang sangat serius oleh PDI Perjuangan. Kalau memang PDI Perjuangan serius ingin mempertahankan posisi dia punya presiden kembali dalam Pilpres 2024 mendatang. Itu kan ya. Iya, jadi ini data-data ini mungkin terutama buat teman-teman dari PDIP kalau nonton, silakan dilihat ini ya. Tinggal milih aja, sebenarnya pilihannya tinggal ini mau kalah atau enggak nih gitu. Tinggal gitu. Dan orangnya ada. Kalau orangnya tidak ada itu masalah serius. Ini orangnya ada gitu ya. Jadi ada kemewahan di situ di PDI Perjuangan. Kuat ya elektoral daya elektoral dari Pak Ganjar gitu kan. Jadi kalau lebih memilih Bu Puan mungkin akan membingungkan juga. Tapi kalau buat players yang lain ya itu suatu advantage ya. Iya, tentu. Iya. Sangat mungkin juga dari players yang lain akan mungkin mengencourage. Misalnya ada tokoh partai ya, ketika udah bertemu sama Mbak Puan bilang PDI Perjuangan partai besar gitu kan, pantas Mbak Puan bagus maju sebagai calon presiden, tanpa koalisi bisa, bagi saya itu kompor gitu, biasa gitu loh, itu biasa. Ya kalau nggak datanya begini ya, maksudnya bukan cuma biasa, itu yang rasional dilakukan oleh kompetitornya dong, ya kan? Betul. That's a smart move, yang harus kayak gitu. Iya, smart move. Tapi di PDI Perjuangan juga harusnya smart juga, gitu loh maksudnya. Oke. Cukup dulu untuk episode kali ini. Kita ketemu lagi di episode Bedah Politik berikutnya.